Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kesehatannya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul dalam forum online WhatsApp Group pada sore hari ini dengan mata kuliah Qiraatul Quran oleh dosen pengampu Bapak Khalid Ahmad Muzaki MPD yang kami hormati, dan rekan-rekan pendidikan biologi kelas E UIN Raden Intan Lampung yang kami banggakan. Kami dari kelompok 9 izin memperkenalkan diri. Nama saya Rian Prayogi dan dua rekan saya, Rizka Novianti dan Tri Lestari, akan mempresentasikan makalah hasil diskusi kami dengan judul Qalqalah. A. Pengertian qalqalah. Pengertian qalqalah menurut bahasa yang artinya bergerak atau bergetar. Sedangkan pengertian qalqalah menurut istilah yang artinya tambahan atau pantulan yang kuat dan jelas. Huruf qalqalah ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, qaf, yang biasa kita singkat baju di toko. Apabila ada di antara salah satu huruf-huruf dalam qalqalah tersebut sukun atau mati, dan juga berada di tengah ataupun di akhir kalimat, maka hukumnya wajib untuk dibaca qalqalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizka Novianti. B. Pembagian dan hukum bacaan qalqalah. Qalqalah dibagi menjadi dua, yaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Yang pertama, qalqalah sughra yang artinya kecil. Menurut istilah, qalqalah sughra yaitu apabila huruf qalqalah bertanda sukun asli, maka dinamakan qalqalah sughra. Dan pada kitab Al-Qaulus Syadid, yaitu apabila terjadi pada dua kondisi. Yang pertama, bersukun asli, dan yang kedua, bersukun di tengah kalimat. Cara pengucapannya dengan menekan kuat mahraj huruf qalqalah yang bersukun tersebut, sehingga suaranya mantul dengan kuat dan jelas. Untuk huruf qaf dan ta, pantulannya mendekati o karena keduanya bersifat isti'la. Sedangkan huruf yang mendekati e, bahkan ini pun cenderung berubah-ubah karena tergantung pada harokat dan huruf sebelumnya. Contoh salah satu huruf qalqalah yaitu qaf yang berbunyi rozaqna. Dalam qalqalah sughra terdapat qalqalah shaghir atau kecil, yaitu apabila huruf qalqalah bersukun di dalam kalimat, maka bacanya diwasolkan. Contohnya ba qalbu. 2. Qalqalah kubra. Kubra artinya besar. Menurut istilah, qalqalah kubra ialah apabila huruf qalqalah bersukun aridi karena diwakafkan. Dalam kitab Al-Qaulus Syadid, qalqalah kubra diartikan apabila huruf qalqalah bersukun di akhir kalimat. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa qalqalah kubra terjadi apabila yang pertama huruf qalqalah bersukun aridi karena diwakafkan, yang kedua bersukun di akhir kalimat. Qalqalah kubra terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, qalqalah kubra kabir atau besar, yakni bila huruf qalqalah disukunkan di akhir kalimat dan bacaannya pun diwakafkan. Yang kedua, qalqalah kubra akbar atau paling besar, yaitu apabila huruf qalqalah dalam keadaan bertasydid di akhir bacaan yang diwakafkan. Perbedaan qalqalah sughra dan kubra. Qalqalah yang terjadi di tengah kalimat disebut dengan qalqalah sughra, yaitu proses berlangsung qalqalahnya itu secara tidak sempurna atau kurang sempurna, yakni lisan secara serentak berpindah ke makhraj yang lain untuk mengucapkan huruf selanjutnya. Sedangkan qalqalah yang terjadi di akhir kalimat disebut dengan qalqalah kubra, yakni berlangsung dengan sempurna. Lisan tidak segera berpindah ke makhraj yang lain karena bacaan berhenti pada huruf qalqalah tersebut. Perbedaan yang kedua adalah qalqalah yang bersukun asli disebut dengan qalqalah sughra, yaitu hanya berlangsung dengan satu proses saja, yaitu proses qalqalah tanpa iskan atau tanpa penyukunan huruf qalqalah. Sedangkan qalqalah yang bersukun aridi disebut dengan kubra karena terjadi melalui dua proses, yaitu qalqalah dan iskan.